Halo, perkenalkan nama saya Maudi Anggoro Yudo, NIM 041611333217. Saya dari jurusan akuntansi UNER. Nama saya Denisa Fahadila, NIM 162, saya dari jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Isabel Masud dengan NIM 041911333074, jurusan akuntansi Universitas Airlangga. Nama saya Muhammad Aksal Indra Syukur, NIM 041911333158 dari jurusan akuntansi Universitas Airlangga. Perkenalkan, saya Alvin Adizalda Evansya, NIM belakang 204 dari Prodi Akuntansi. Sistem akuntansi pemerintah pusat ialah sistem pengelolaan manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan-pelaporan keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah pusat. Kemudian, untuk dasar hukum ada 7 dasar hukum yang mengenai tentang sistem akuntansi pemerintah pusat, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kemudian yang ketiga ada PMK Nomor 171 Tahun 2007, kemudian yang keempat ada PMK Nomor 196 Tahun 2008, dan seterusnya. Bisa dilihat di PPT-nya. Untuk isi kandungannya juga tertera di PPT tersebut. Kemudian, untuk tujuan SAPP yang pertama adalah menjaga aset pemerintah pusat. Ini maksudnya adalah menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansi melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum. Kemudian yang kedua, ada penyedia informasi keuangan, di mana saat pemerintah pusat ini menyediakan informasi haruslah akurat, tepat waktu, serta dapat dipercaya dan diterima oleh khalayak umum. Mengenai tentang anggaran kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kerja, untuk menentukan ketaatan apakah instansi atau pemerintah pusat tersebut taat akan standar yang berlaku. Kemudian menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi pemerintah pusat secara keseluruhan. Tujuannya apa? Untuk transparansi dan akuntabilitas. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik SAPP. Karakteristik SAPP sendiri ada 5, yaitu yang pertama adalah basis akuntansi. Basis akuntansi ini merujuk kepada basis yang digunakan oleh laporan keuangan pemerintah pusat. Basis yang digunakan adalah basis akrual untuk semua laporan, terkecuali laporan realisasi anggaran atau LRA yang masih menggunakan basis kas. Yang kedua adalah sistem pembukuan berganda atau yang biasa disebut double bookkeeping, merujuk kepada sistem pembukuan yang didasarkan pada persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Kemudian yang ketiga ada desentralisasi. Desentralisasi ini merujuk kepada kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi terkait itu dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat maupun di daerah. Yang keempat ada bagan akun standar. Ini merujuk kepada SAPP itu menggunakan akun standar yang sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kelima adalah SAP sebagai acuan. Maksudnya adalah penggunaan SAPP ini tadi untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat itu merujuk atau dipayungi oleh SAP atau standar akuntansi pemerintahan. Yang selanjutnya yang berkaitan dengan SAPP adalah ruang lingkup dari SAPP itu sendiri. Maksud dari ruang lingkup adalah siapa saja yang wajib menggunakan SAPP itu tadi ya. Yang pertama adalah seluruh unit organisasi pemerintah pusat, kemudian yang kedua adalah pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah,
yang dana-dananya itu bersumber dari APBN. Nah, dalam rangka dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama. Ada pengecualian dari ruang lingkup SAPP itu. Yang pertama adalah pemerintah daerah yang dananya tidak dari APBN ya, yang dananya mungkin dari APBD dan dana-dana daerah yang lain. Kemudian yang kedua adalah BUMN dan BUMD. SAPP sendiri memiliki dua sistem utama, yaitu yang pertama adalah SABUN atau Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara. Yang kedua adalah Sistem Akuntansi Instansi atau biasa disingkat SAI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi bendahara umum negara atau biasa disingkat dengan S-Agun. S-Agun ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara dan pengguna anggaran bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan atau BAPP. S-Agun sendiri terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah sistem akuntansi pusat atau SIAP. SIAP ini terdiri atas yang pertama sistem akuntansi kas umum negara atau SAKUN, yaitu subsistem akuntansi pusat yang menghasilkan laporan arus kas dan neraca kas umum negara atau KUN. Dan yang kedua adalah sistem akuntansi umum atau SAU, yaitu subsistem akuntansi pusat yang menghasilkan laporan realisasi anggaran pemerintah pusat dan neraca. Lalu yang kedua adalah sistem akuntansi utang pemerintah dan hibah atau SAUP dan H, yaitu subsistem dari S-Agun yang digunakan untuk menghasilkan laporan realisasi penerimaan hibah, pembayaran bunga utang, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Dan yang ketiga adalah sistem akuntansi investasi pemerintah atau SAIP, yaitu subsistem dari S-Agun untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA dan neraca yang diterapkan untuk menangani transaksi investasi pemerintah jangka panjang. Oke, sistem selanjutnya yang keempat yaitu sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan penerusan pinjaman atau disingkat SAPPP, merupakan sistem terkomputerisasi atau manual yang terdiri atas pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, sampai dengan pelaporan penerusan pinjaman pemerintah. Penerusan pinjaman pemerintah meliputi yang pertama piutang penerusan pinjaman, kemudian selisih kurs mata uang penerusan pinjaman dengan mata uang asing, kemudian ada beban dan penyisian piutang tak tertagih, kemudian ada realisasi pembiayaan dari kegiatan penerusan pinjaman, serta ada pendapatan dan piutang penerusan pinjaman non pajak lainnya dari kegiatan penerusan pinjaman. Oke, yang kelima adalah sistem akuntansi transfer ke daerah. Sistem akuntansi transfer ke daerah atau SATD merupakan sistem manual atau terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, dan pelaporan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Transfer ke daerah di sini meliputi dua transfer ya. Yang pertama dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan yang kedua yaitu transfer dana otonomi lainnya atau pembiayaan yang terdiri atas otonomi itu sendiri dan pembiayaan. Oke, yang keenam adalah sistem akuntansi bagian anggaran, perhitungan, dan pembiayaan atau disingkat SABAPP, merupakan sistem manual dan terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan hasil operasi dari transaksi pada kementerian negara atau lembaga, pihak lain, dan departemen keuangan sebagai kuasa pengguna anggaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Oke, yang ketujuh adalah sistem akuntansi transaksi khusus atau disingkat SATK, merupakan sistem akuntansi terkomputerisasi atau manual yang terdiri atas pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang terkait dengan fungsi khusus Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara, serta tidak tercakup dalam subsistem akuntansi bendahara umum negara atau SABUN.
Transaksi khusus tersebut meliputi yang pertama pengeluaran keperluan hubungan internasional, pembayaran dukungan kelayakan, kemudian ada PNBP dikelola DJA, ada pembayaran belanja pensiun, belanja asuransi kesehatan, tunjangan hari tua, selisih harga beras bulog, serta pendapatan dan belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SAPBL, sistem akuntansi pelaporan keuangan badan lainnya atau yang biasa disebut dengan SAPBL adalah serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atau transaksi dari badan lainnya. Yang terakhir adalah SAI atau sistem akuntansi instansi. Sistem akuntansi instansi adalah sistem akuntansi yang dilaksanakan Kementerian Negara atau lembaga selaku pengguna anggaran. SAI ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sistem akuntansi keuangan atau SAK. Yang kedua, sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara atau SIMAK BMP. Dan yang terakhir adalah sistem akuntansi bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan atau SAI BAPP.